Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa yakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, ada satu ayat yang kita sebagai dasar kita untuk memahami tentang takdir ya. Monggo kita ngaji seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala rabbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, ini tentang takdir ya, tentang takdir. Teman sekalian, saya pernah nyampaikan tentang takdir A, takdir B, takdir C ya. Ini review ya, supaya kita semakin memahami. Ini Quran surat Al-An'am ayat 59. Ingat, kita memahami satu ayat, kita pahami artinya, dan kita meyakinin atau mengimplementasi dari ayat ini. Insya Allah ya, ini ada keutamaan bahwa kita seperti mendapatkan satu ekor unta terbaik. Di Indonesia memang jarang ada unta, di kebun binatang mungkin ada unta. Kita anggap ini kita mendapatkan apa sih? Iya, bukan unta kendaraan, ini hewan ternak terbaik. Berarti sapi terbaik, gitu ya, sapi terbaik. Memang cek mundur ya, kita tidak terima real. Tapi ketika kita dinilai oleh Allah SWT punya harga yang tinggi, mendapatkan sesuatu yang tinggi, maka nanti sebagaimana di hadis yang menerangkan bahwa ketika Allah sudah cinta sama seorang hamba, maka dia akan panggil malaikat, "Wahai malaikat, aku cinta sama si fulan." Lalu para malaikat mengabarkan kepada seluruh penghuni langit, maka apa yang terjadi? Seluruh penghuni langit ikut suka sama hamba tadi. Ketika seluruh penghuni langit mencintai atau suka seorang hamba, maka bumi pun ya, di bumi, penduduk bumi juga banyak. Insyaallah ya, kembali ke tadi, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Siapa Dia? Allah. Kembali kepada Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Allah ini menguasai semua rahasia di langit maupun di bumi. Ya. Dan kita pernah dengar ada seorang yang dikasih karunia berupa ilmu pengetahuan rahasia, bagaimana dulu kan nggak ada pesawat terbang, bagaimana pesawat terbang ya, teori yang terkait dengan itu. Insya Allah ya, kita pernah mendengar ada Habibie, presiden kita, itu mendapatkan lisensi royalti ya dari sebuah teori tentang untung membuat pesawat apa yang dipakai oleh perusahaan pesawat terbang. Kaya dia itu hanya rahasia sedikit yang Allah kasih kepada manusia. Jadi makanya
ketika Allah menghendaki rahasia itu dikasih kepada seorang hamba, maka hamba tadi itu dia mendapatkan kemuliaan, materi dan sebagainya. Insya Allah ya, ketika kita termasuk yang mendapatkan di antara hambanya yang mendapatkan karunia berupa ya, dari sekian banyak rahasia ya. Apa ilmu pengetahuan. Coba sekarang kan ada orang yang kalau udah menemukan sesuatu maka dipatenkan supaya tidak diakui kepemilikannya oleh orang lain. Nah, akan paten. Nah, ketika dia punya menguntungkan secara materi, maka dia akan mendapatkan keuntungan materi. Banyak sebenarnya itu kalau saya ingin cerita ya. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Di daratan dan di lautan. Jadi di tengah hutan yang tidak ada manusia yang tahu, Allah tahu. Di dalam lautan. Pernah dengar kan ada seorang yang menemukan harta karun yang ada di dalam lautan? Pernah dengar ya? Bahkan saya pernah dengar itu ada para arkeolog ya, kan dulu di Al-Quran itu ada kisah-kisah umatnya Nabi Lut yang ditenggelamkan, umatnya siapa yang sekarang kita kenal di Babi. Nah, yang ada karang-karang itu bangunan-bangunan yang tinggi ya, di mana itu ya? Yordan ya? Iya. Jadi ketika waktu itu mereka itu sangat kaya, bahkan itu tempat mampirnya para saudagar, tapi Allah tenggelamkan itu. Jadi diratakan. Bangunan yang tinggi itu tertutup oleh tanah gitu loh. Nah, arkeolog meneliti, kayaknya dia ke sana. Lalu kemudian mereka mencari, menggali. Oh, ketemu. Itu pernah ada di live ya di YouTube itu sama Ustaz Basalamah itu. Itu para arkeolog itu kadang mereka nggak tahu kalau dia ngambil sesuatu yang berharga. Ya, pengambil yang berharga itu di daratannya. Jadi harta yang dulu tenggelam itu ditemukan, mereka meneliti, padahal di antara mereka juga ngambil sesuatu yang berharga. Misalnya ada emas itu ya. Saya kira itu. Kalau hanya sekedar orientasinya ilmu pengetahuan mungkin barangkali ya sih benar. Tapi apakah hanya sekedar ilmu pengetahuan para arkeolog itu menggali peninggalan-peninggalan masa lalu? Saya kira ada keuntungan materi yang mereka juga. Oh ya, begitu. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Ya ini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya, jadi ada daun yang gugur di tengah lautan, kalau di lautan apa tuh? Ada hewan yang kecil gitu ya, yang dia mencari rezekinya, ya Allah cukupkan rezekinya ya dengan caranya gitu ya. Masya Allah, kita nggak tahu tapi Allah tahu. Ini wala habatin fi zulumatil ardi wala radbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan dia tidak suatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz itu ya. Jadi teman-teman, ini kan sesuatu yang tidak nampak, apalagi kita nih gitu ya, yang kita lakukan walaupun orang lain tidak tahu, Allah tahu gitu ya. Dan semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata ya. Jadi ini yang sering saya sampaikan ini ya, tentang ini nih, tentang takdir. Baik, kembali ke sini teman-teman, tentang takdir A, takdir B, takdir C, takdir E. Ini saya review itu supaya jadi menjadi sesuatu yang otak bawah sadar. Ingat ya, hari ini kejadian apapun itu berdasarkan belief. Apa itu belief? Keyakinan. Keyakinan itu nggak sadar. Keyakinan itu nggak sadar. Misal
Siapa yang ngatur rizkinya panjenengan? Ayo. Bener ini. Ada yang bilang yang ngatur rizkinya manusia itu Allah. Allah itu udah kasih semua kayak katalog lah. Lu tinggal milih yang seperti apa, itu loh ya. Itu. Jadi Allah itu nyediain terserah bagi manusia, karena itu sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Kalau siapa saja yang melakukan sunatullah dan syariatullah, dan itu yang mengarah kepada kemakmuran, maka dia akan makmur. Ya. Jadi kadang yang meng-cancel doa siapa? Ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan kemudahan untuk mendapatkan pendapatan 5 juta per bulan misalnya, itu dia. Lalu kemudian otak kecilnya bilang apa ya? Nah, itu namanya dia meng-cancel. Allah sudah kasih, mau kasih, tapi kemudian kita hapus sendiri. Maka tadi saya katakan, yang menentukan hari ini takdir A, takdir B itu sesuatu yang tadi sunatullah dan syariatullah. Nah, bagaimana ini jadi belief, jadi keyakinan. Nah, kalau sudah keyakinan kuat mengakar menjadi otak bawah sadar, itu ya itu yang kemudian akan jadi kenyataan, ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi teman-teman, hari ini kita itu terus saja diinstal dengan kalimat-kalimat yang benar, gambar-gambar yang benar, ya. Setiap hari itu yang setiap hari ngelirik Ka'bah siapa? Harus dilirik sambil kata ya Allah, mudah-mudahan saya bagian dari salah satu orang yang ngumpul gitu ya. Itu setiap hari kayak gitu. Kayak saya kalau lewat sebuah lahan yang saya kepengin, ya, itu lihat ke belakang, ya Allah, gerentes dalam hati, ya Allah, mudahkan begitu. Maka insya Allah itu akan jadi, karena itu kita nginstal terus itu ya. Jadi Allah itu suka banget orang yang dia itu mintanya serius, walaupun tidak langsung dikasih. Ternyata Allah itu suka rintihannya orang yang berdoanya serius, itu loh, mendalam. Nah, dan Allah malu kalau nggak ngasih, itu loh. Nah, jadi kadang orang berdoa itu gitu, ini serius nggak nih orang ini? Oh, berdoa lagi, oh ini serius. Sebentar dulu, kita ingin lihat besok seperti apa. Terus saja kayak gitu. Nah, kalau sudah dia itu mantap serius, itu menjadi habit, ya. Allah kasih, itu pasti Allah kasih itu. Asal tidak di-cancel. Doanya A, besok doanya B. Doanya B, besok doanya C. Ini kan orang nggak serius. Ini makanya ya, jodoh, rezeki itu ada sunatullah dan syariatullah. Syariatullah itu ya sholat, ya puasa, semua yang berbicara syariat yang Allah berikan, yang Allah harapkan kepada kita, patuhin, lalu kemudian kita lakukan sunatullahnya. Sunatullahnya orang belajar itu jadi berilmu, dan karakternya orang berilmu itu dia akan menjadi magnet. Orang berilmu itu bagian tadi rahasia, ya, rahasia itu ya, rahasianya orang lain yang kemudian diyakinin oleh kita gitu, maka itu jadi keyakinan, jadi pilih, ternyata itu. Misal ilmu, kalau hujan pakai payung, kan dulu kan, sekarang mungkin kita tidak menganggap ilmu, itu kan kebiasaan. Tapi dulu kan coba terciptanya payung ini kan coba mungkin dari daun, ini kok pakai daun gitu ya, lama-lama kemudian ada yang mikir, kita pakai payung. Lalu orang lihat, ternyata ya, kalau hujan pakai payung, paling tidak ada yang nggak kehujanan walaupun kakinya mungkin basah. Mantel juga begitu, kan ilmu gitu ya. Ada mantelnya motor, kan ilmu gitu ya. Allah kasih yang namanya ilmu kepada orang yang dikehendaki. Lalu kalau itu menjadi sebuah value dan itu kemudian dikapitalisasi atau diuangkan, dijual, itu ya, ditawarkan kepada orang, itu yang kemudian jadilah pendapatan. Jadi teman-teman, mungkin ya hari ini penjahit punya value bagaimana menjahit yang bagus, yang cepat, itu. Nah, ketika itu dia terus saja meningkatkan kapasitasnya menjadi sebuah model gitu ya. Sejatinya kan kalau dengan bikin merancang sendiri, jadilah desainer. Ya. Makanya kan kita pernah dengar ada baju musim panas, baju musim dingin gitu ya. Oke ya, saya kira begitu. Ini teman-teman yang baru kembali lagi belajar, kemarin belajar advertiser, yuk kita maksimalkan. Terus kemudian yang juga
yang lain yang hari ini lagi terus berjuang untuk menjadi orang-orang yang bermartabat, tangannya di atas, tidak meminta kepada orang tua, orang sekelilingnya, yang mudah-mudahan Allah kuatkan, mudah-mudahan Allah berkahin sehingga kita ini terus saja meningkat ya derajatnya, yang hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Yakinin ya, yakinin bahwa Allah ini bersama kita, yakinin bahwa Allah itu nggak akan lengah. Jangankan kita, urusan daun di tengah hutan aja Allah tahu gitu, apalagi urusannya kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, sukses semuanya ya, dan masa depan yang lebih baik. Sebentar lagi tahun 2023, mudah-mudahan 2023 yang lain pada khawatir, kita tenang gitu. Yang lain pada tidak belum jelas, kita sudah meyakini tahun 2023 adalah tahun peningkatan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga-moga